Bapak Ibu, kami menyaksikan sendiri bagaimana Yahudi mereka sedang bersiap-siap untuk menyambut Bapak Ibu menyambut kedatangan Tuhan mereka. Ini adalah pertemuan Benyamin Netanyahu ketika beliau menjadi Perdana Menteri, dia menjadi Perdana Menteri Israel di periode kedua. Sebelum periode ketiga yang sempat diselingi oleh Ehud Olmert dan Ariel Sharon, Bapak Ibu. Keyakinan mereka bukan keyakinan kita umat Islam, bahwa ciri Mesias Tuhan mereka akan datang di muka bumi akan muncul. Mesias bagi mereka, bagi kita siapa? Dajjal. Bagi mereka Mesias, bagi kita Dajjal. Ciri Mesias raja mereka akan datang apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah semuanya. Tidak ada cacat sama sekali. Kalau dulu sapi betina warna kuning yang mereka cari untuk menyelamatkan mereka tanda petik, hari ini mereka menunggu kedatangan sapi jantan yang berwarna merah dan tanpa cacat. Qadarullah, sapi ini sekarang sudah ada. Mereka menyebutnya ekor. Sukacita mereka merasakan bahwa raja mereka, Tuhan mereka akan segera datang. Ini keyakinan mereka, bukan keyakinan kita. Ini sapi yang mereka tunggu-tunggu sudah ada. Dan saya baca coba sejarahnya, ternyata akan ada upacara penyambutan Tuhan mereka, di mana Mesias lah yang akan menyembelih sapi ini. Darahnya akan mengalir ke beberapa altar, 33 altar yang mereka bangun di atas puing-puing kehancuran kiblat para nabi dan rasul. Kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Maka demi Allah, satu-satunya masjid bersejarah di muka bumi yang DKM-nya orang Yahudi adalah Masjidil Aqsa. Padahal Bapak Ibu, masjid inilah yang akan menjadi titik tolak kebangkitan Islam. Mekah untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, Masjid Nabawi bagi Rasulullah Nabi yang terakhir, dan Masjidil Aqsa untuk Imam Mahdi yang tidak lama lagi akan datang. Maka Zionis Yahudi ingin mengambil masjid ini dari kita. Maka apa yang mereka lakukan Bapak Ibu, demi Allah? Ini yang kami lihat dengan mata kami sendiri Bapak Ibu. Mereka mencoba menghancurkan kiblat kita yang pertama. Tidak kurang dari 300 terowongan ada di bawah masjid ini Bapak Ibu. Tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah, apabila Zionis Yahudi mereka menghancurkan kiblat yang pertama kita dan mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah salah satu maket dari Haikal Solomon yang akan mereka bangun untuk Tuhan mereka, Mesias. Jika ini berdiri, ini adalah istana Dajjal yang mereka siapkan. Bapak Ibu, saya demi Allah melihat bagaimana mereka menghancurkan kiblat kita. Saya hanya bisa menangis dan berdoa dengan sangat kesal kepada mereka. Ya Allah, mereka menghancurkan kiblat para nabi dan rasul. Mereka menghancurkan kiblat kami umat Islam di muka bumi yang pertama. Laknatlah mereka ya Allah, hancurkan mereka. Ini Bapak Ibu sekalian yang mereka lakukan. Tidak kurang dari 300 terowongan ada di bawah masjid ini Bapak Ibu. Sehingga mereka memprediksi apabila ada gempa 5-6 skala Richter saja, hancur kiblat kita. Pertanyaan saya, apa jawaban kita nanti di hadapan Allah? Jika Allah bertanya, kiblatmu yang pertama, rumahku di sana dihancurkan oleh musuh-musuh kalian. Kenapa kalian diam saja? Apa yang sudah kalian lakukan? Jangan sampai kita tidak punya jawaban nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu, tanda kiamat telah dekat adalah akan bangkitnya Islam untuk yang terakhir kali sebelum hari kiamat. Dan bangkitnya Islam di muka bumi, kata Rasulullah, adalah dengan munculnya satu sosok yang mulia, Imam Mahdi, sebagai pelanjut perjuangan para nabi dan rasul, khalifah yang memimpin umat Islam bangkit terakhir. 3 pasukan yang akan menguatkan beliau. Bapak Ibu, 2 pasukan sudah ada. Yang pertama Ahlus Syam dari Palestina dan Suriah. Pasukan yang kedua Rasulullah sebutkan dari bumi Khurasan. Yakhruju min Khurasan rayatun sud la yarudduha syai'un hatta tunsuba bi idiya. Akan keluar para pasukan pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Tidak akan ada negara yang bisa mengalahkan mereka sampai panji hitam mereka kibarkan di Ilya, Palestina, Masjidil Aqsa. Khurasan hari ini adalah Afghanistan. Apa yang kita tahu dari Afghanistan hari ini? Taliban. Amerika 2450 tentaranya hancur di Afghanistan, pulang tinggal mayat. Joe Biden tidak mau berspekulasi, ditarik mundur semua pasukan Amerika. Amerika, ikon kapitalisme dunia, negara adidaya pertama di dunia, kalah di tangan Taliban. Hari ini membuktikan Taliban tidak terkalahkan.
Dan apa kata pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada? Setelah Afghanistan kami bebaskan dari Rusia dan Amerika, maka berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Palestina. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Apabila panji hitam berkibar di bumi Al-Quds, hai Ibnu Hawala, apabila panji hitam berkibar di bumi Palestina Al-Quds, Masjidil Aqsa, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala kalian. Allahu Akbar. Taliban akan membawa panji hitam itu ke Palestina. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, lalu ada pasukan yang ketiga. Siapakah pasukan yang ketiga? Rasulullah bersabda dalam hadis ini dari Sauban. Beliau mengatakan, ya Sauban, annahu sami'a Rasulullah SAW, beliau mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal ardh, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan untukku bumi ini, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku menyaksikan terbentang kekayaannya dari timur hingga ke barat dunia. Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Nih, aku bentangkan dari timur hingga ke barat. Allah. Dan apa kata Rasulullah? Wa atani al-kansaini, dan aku diberikan dua pusaka oleh Allah Azza wa Jalla. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Allah. Rasulullah menyebutkan pusaka merah putih Allah berikan kepadaku dari dunia ini. Setelah itu Rasul mengatakan, wa ana ummati sayablugu mulkuha mazawaliya minha, dan umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke barat dengan pusaka merah putih itu. Allahu Akbar. Demi Allah, rupanya hadis ini yang membuat para pahlawan kita merobek warna biru sehingga yang tersisa adalah merah putih. Sisakan merah putih sebagai bendera bangsa kita untuk memimpin bukan hanya Indonesia, tapi dunia yang akan kita bebaskan. Ternyata itu semangat heroik para pahlawan NKRI dulu perang kemerdekaan. Allahu Akbar.